Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS Balai Diklat Keagamaan Padang tahun 2022 Angkatan 2. Kami akan mengulas beberapa tokoh bangsa dan nilai-nilai berakhlak ASN yang terkandung di dalamnya. Perkenalkan, saya Yoza Andi Putra MPD sebagai ketua kelompok, beranggotakan Yogi Imam Perdana SY MAG, Zakiyatun Nisa Al-Mubarakah MPD, dan Zulkariman SPI MSD. Selamat menyaksikan. Saya Yoza Andi Putra akan mengulas salah satu tokoh sekaligus guru bangsa, Ki Hajar Dewantara. Terlahir dari keluarga bangsawan, Suwardi Surjaningrat yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara tak kesulitan meretas pendidikan. Pada tahun 1913, karena penanya yang tajam dan kiprah politiknya, beliau dibuang ke Belanda. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk mendalami pendidikan dan pengajaran. Itulah titik balik perjuangan Ki Hajar Dewantara. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Dalam sejarah hidupnya, sebagai seorang petinggi negeri, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat sederhana. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius disandangnya. Dalam hal ini, beliau telah menerapkan salah satu nilai-nilai berakhlak ASN, yaitu akuntabel, dan kesederhanaan inilah yang seharusnya hidup dan tumbuh dalam diri seorang ASN. Saya Yogi Imam Perdana akan membahas mengenai Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Hatta. Beliau lahir tanggal 12 Agustus 1902. Beliau merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama bersama dengan Bung Karno. Pertama kita lihat nilai pelayanan. Sejak mahasiswa, beliau sudah berusaha menjadi pelayan rakyat dengan menjadi ketua organisasi yaitu Perhimpunan Indonesia. Bahkan tahun 1972, beliau dianugerahi tanda kehormatan bintang Republik Indonesia kelas 1. Kedua, nilai akuntabel. Beliau seorang yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sehingga diangkat menjadi ketua delegasi Indonesia pada konferensi meja bundar di Den Haag. Ketiga, nilai kompeten. Beliau seorang yang kompeten karena sering dipercaya menjadi pimpinan dalam berbagai organisasi. Puncaknya beliau terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Yang keempat, nilai harmonis. Beliau berusaha menjadi tokoh yang mampu menggerakkan semangat bangsa dalam melawan penjajah. Itu terwujud dengan usaha beliau menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam organisasi yang beliau pimpin. Kelima, nilai loyalitas. Itu terwujud dengan pulangnya beliau ke tanah air setelah menimba ilmu di Belanda untuk memajukan Indonesia. Keenam, nilai adaptif. Beliau senantiasa berusaha siap dan aktif dalam menghadapi apapun perubahan di setiap situasi perjuangan bangsa. Terbukti dengan banyaknya beliau mendapatkan gelar doktor dari berbagai universitas. Selanjutnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 12 April tahun 1912 yang bernama asli Bendoro Raden Mas Darojatun. Sejak Indonesia merdeka, beliau ditetapkan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada satu kisah nyata tentang beliau yang pernah ditilang karena melanggar rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Sang polisi pun terlihat gugup bukan main karena ia mengetahui bahwa yang ia tilang adalah Sri Sultan. Karena melihat kegugupan dari polisi itu, Sri Sultan pun mengatakan, "Buatkan saja saya surat tilang." Kemudian sang polisi pun membuatkan surat tilang untuk Sri Sultan. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwasanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 telah menerapkan salah satu nilai berakhlak yaitu akuntabel. Beliau tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya, jujur dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Saya ingin mengulas salah satu pahlawan dan tokoh besar bangsa yang kita banggakan. Beliau adalah Haji Agus Salim. Beliau dikenal sebagai seorang pejuang, menteri, ketua partai, diplomat, dan sekaligus guru bangsa. Sosok yang sangat cerdas, lulusan terbaik HBS, dan menguasai banyak bahasa. Namun kali ini saya hanya akan membahas salah satu dari aspek kehidupan dan cara pandang hidup beliau, yaitu tentang kejujuran dan kesederhanaan. Sesuai dengan salah satu prinsip core value HSN terkait dengan akuntabel.
Seorang profesor dan pejabat Belanda pernah berkata, orang tua yang sangat pandai ini adalah orang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna setidaknya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarang. Beliau benar-benar menerapkan prinsip Leiden is Leiden, atau memimpin adalah menderita. Bukan karena beliau tidak mampu, tapi tidak mau. Suatu prinsip dan pandangan hidup yang perlu kita renungi sebagai calon ASN. Terima kasih. Demikian ulasan tokoh-tokoh bangsa dan Indonesia. Semoga nilai-nilai berakhlak ASN tersebut bisa kita aktualisasikan pada instansi masing-masing. Sekian dan terima kasih.